Selamat siang Pak Medi. Selamat siang Ibu. Boleh saya kesini mau dengar sedikit cerita dari Pak Medi tentang mungkin asal daerahnya Pak Medi dan latar belakangnya Pak Medi, boleh diceritain ke saya dulu? Boleh Bu, silakan. Bukan Gini Bu, apa ya? Saya sebenarnya asal dari Palopo, cuman orang tua itu trans ke Mamuju gitu. Jadi sekolah SD sampai besar itu di Mamuju gitu. Itu Sulawesi bagian? Sulawesi Barat Ibu. Oh, Sulawesi Barat. Iya. Jadi kalau pas ini judulnya merantau bisa dong ya Pak Medi? Ya, merantau boleh lah. Iya. Nah, untuk sekarang Pak Medi bisa nggak ceritain saya, Pak Medi di sini sekarang kerja di perusahaan apa, terus posisinya apa, sama job desk-nya Pak Medi itu seperti apa untuk sekarang? Nah, untuk sekarang saya kerja di PT IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park ya, yang berada di Sulawesi Tengah ini. Untuk saat ini tanggung jawab saya itu administrasi kebetulan. Cuman sebelum jadi administrasi ya saya juga pernah alami jadi dari bawah kemudian jadi ke atas gitu. Itu tanggung jawab dan deskripsi pekerjaannya tuh seperti apa ya? Yang sekarang ya? Iya, yang sekarang. Administrasi ya paling kita mengatur apa ya, untuk pekerjaan saya ya, tanggung jawab saya itu biasa mengatur masalah karyawan gitu, mengatur masalah mungkin masalah BPJS-nya, cutinya, izin sakit, segala macam, segala kebutuhan karyawan itu saya yang melayani, dan teman-teman lah, rekan-rekan yang lain. Pak Medi sendiri kerjanya sendiri atau secara per tim? Gimana? Kerja sendiri atau kerjanya dengan tim? Dengan tim. Oh, dengan tim. Iya. Untuk soal kerja sama dengan tim itu sampai saat ini pernah mengalami kendala kah Pak Medi? Kendalanya mungkin apa ya, biasa kita ada pendapat atau apa gitu, kemudian kita tidak istilahnya mungkin karena perbedaan pendapat lah, kadang itu aja yang kadang kami cekcok. Cuman intinya apa ya, tujuannya tetap sama sih ujung-ujungnya, cuman mungkin hanya beda pendapat aja dengan caranya, metode kita apa kasih ke karyawan itu aja. Sebelumnya Pak Medi bisa sampai ke IMIP ini, tahu IMIP dari mana dan alasannya bisa bertahan sampai sekarang di IMIP itu apa? Gini, kalau apa? Tahu IMIP dari mananya? Kalau IMIP ini saya tahu dari keluarga sih. Saya punya sepupu di sini, dia kerja di pabrik sih sebenarnya, di ITSS atau GCNS gitu ya. Dia beritahukan saya, kamu nggak mau kerja ke sini kah, di IMIP sini di Sulawesi Tengah. Setelah saya share di Google seperti bagaimana gambarannya, dan saya tertarik, kemudian saya berangkat ke sini dan melamar kerja di sini gitu. Untuk alasannya Pak Medi sendiri kenapa memilih IMIP untuk tempatnya berkarir itu apa? Sebenarnya banyak hal ya. Saya sekolah, kemudian kuliah. Setelah kuliah saya pernah alami menjadi tukang ojek sudah, jualan online sudah, kerja di minimarket sudah. Saya pertama mungkin dengan keuangan ya juga ya, termasuk pendukung saya untuk apa ya, kebutuhan hidup sama bisa bantu orang tua gitu, biaya sekolahkan adik apa, mungkin dari keuangan juga. Itu pertama saya berpikir dari pengalaman sebelumnya, yaitu saya biasa kerja 12 jam, cuman kemudian yang kami terima mungkin nggak seberapa gitu untuk kebutuhan hidup sendiri. Bagaimana kita mau bantu orang tua sama kalau sekolahkan adik gitu. Nah, tapi setelah saya kesini, kemudian dengan pekerjaan yang saya terima, kemudian dengan gaji yang saya dapat, mungkin ya itu sangat memuaskan saya pikir. Gitu. Pak Medi sendiri merasa situasi kerja Pak Medi untuk saat ini di kantor Pak Medi itu seperti apa? Kondusif kah? Atau lebih banyak tidak kondusifnya kayak gitu? Sebenarnya kondusif sih. Cuman terkadang itu ada sedikit mungkin apa ya, saya pikir kurang kondusif kalau ketika baru pergantian pemimpinan gitu, gantian atasan. Kadang itu ada sedikit masalah, tapi lambat laun, lama kelamaan kondusif kembali sih. Kayak seperti itu. Masalahnya cuma gitu aja. Untuk ini mungkin hal yang dari tadi Pak Medi nggak ada sebut ya, tapi saya mau tahu, kan sebelumnya saya ada wawancara juga dengan yang lainnya. Nah, Pak Medi sendiri dalam bekerja itu bersinggungan juga kan dengan pekerja dari TKA Cina, atau Pak Medi hanya bekerja dengan orang-orang Indonesia saja? Otomatis saya berhubungan juga sama
kena TKA juga ya. Itu masalah laporan apa segala macam, apalagi pimpinan kita di sini masih yang pegang orang Cina, jadi otomatis laporan pasti ke atasan. Kemudian supervisornya yang di sini, di tempat kerja saya ini, di JT ini, itu rata-rata kebanyakan orang Cina, jadi otomatis segala hubungan informasi atau apapun itu harus kami informasikan ke orang Cina gitu. Nah, untuk itu kan berarti kan atasan-atasan Pak Medi ini masih orang Cina ya berarti. Nah, hubungan Pak Medi dengan mereka-mereka, dengan atasan-atasan Pak Medi itu seperti apa dari hubungan kerja terutama? Kalau dari hubungan kerja sih saya pikir baik ya sampai hari ini. Itu terkadang kita miskomunikasi mungkin karena komunikasinya aja sih. Kalau masalah pekerjaan ya saya pikir sudah lumayan sih. Kadang ada juga tekanan mungkin yang mereka minta seperti ini, apa tugas-tugas kami apa yang kemudian merasa kami berat, tapi sebenarnya itu ya penting untuk tujuan kekaryawan teman-teman Indonesia, untuk kebaikan teman-teman Indonesia, itu saya pikir nggak masalah sih. Cuman kita aja yang langsung terima job itu kadang merasa agak berat, tapi ujung-ujungnya setelah kita jalani bisa ya bagus juga. Kalau dari yang Pak Medi rasakan sendiri selama bekerja dengan orang Cina, itu Pak Medi lebih banyak mendapatkan pelajaran atau malah hanya udah segini-segini aja nih, aku nggak ada belajar, itu bagaimana? Enggak, kalau selama di sini ya, selama kerja sama mereka, teman-teman Cina di sini, saya banyak belajar sih semuanya, banyak belajar. Mulai dari masalah disiplin, waktu, apa segala macam itu mereka lebih apa istilahnya? Lebih terbuka, lebih disiplin lah gitu. Segala hal, setiap pekerjaan mereka disiplin, mulai kerapian, apa segala macam, pekerjaan harus tepat waktu segala macam. Mereka harus tepat waktu gitu. Apabila tidak tepat waktu ya pasti mereka berikan sanksi kepada kita. Itu sanksi itu juga bukan hal berat buat kita. Karena kalau kita sadar sebenarnya sanksi itu yang kesalahan kita sendiri gitu. Mungkin kita yang agak malas-malasan atau lambat kerja atau segala macam gitu. Nah, yang terakhir nih Pak Medi, mungkin Pak Medi bisa sampaikan harapan Pak Medi secara pribadi ataupun harapan untuk perusahaan tempat Pak Medi sekarang kerja itu apa? Ya, untuk harapan saya untuk perusahaan kita ini, PT IMIP, saya berharap bisa semakin besar dan semakin maju gitu. Dalam hal ini saya berharap gimana ya, apabila perusahaan kita semakin besar, semakin maju, otomatis karyawan akan sejahtera gitu. Mungkin gaji bisa dinaikkan atau apa segala macam gitu. Pasti kita senang gitu kalau umpamanya perusahaan kita besar, otomatis karyawannya akan sejahtera. Untuk Pak Medi sendiri harapannya? Kalau harapan saya sebenarnya itu mungkin menyangkut progres ya. Kalau kita mungkin kerja semakin lama, berharap bisa semakin naik dan bisa memberikan yang terbaik lah buat perusahaan gitu. Harapannya itu saja ya Pak Medi ya. Terima kasih Pak Medi sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang.